Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 18 Desember tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 23 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, waktunya akan datang, orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 1 ayat 18-24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan
yang disampaikan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah inti kedatangan Allah, yaitu membebaskan umat-Nya. Biarpun belum Hari Raya Natal, kedua bacaan kitab suci hari ini sudah jauh-jauh hari menjelaskan makna terdalam dari Hari Raya Natal, yakni janji Tuhan untuk datang membebaskan umat-Nya. Melalui Yeremia, Tuhan berjanji akan datang waktunya Tuhan menumbuhkan keadilan bagi Daud. Allah menunjukkan keadilan-Nya melalui kedudukan, peran, jabatan, dan kepemimpinan Raja Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan bagi seluruh negeri. Ia akan memberikan pembebasan bagi Yehuda dan memberikan kehidupan yang tentram bagi Israel. Allah tidak lagi secara sempit dimengerti sebagai Dia yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir belaka, tetapi akan dikenal sebagai Allah yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang kaum keturunan Israel dari seluruh penjuru dunia dan tinggal secara sah di tanah mereka sendiri. Inti dan tujuan dari kelahiran atau kedatangan penebus adalah untuk menyelamatkan umat-Nya dari dosa. Dia adalah Immanuel, bukti kehadiran dan penyertaan konkret dari Allah sendiri bagi umat-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih, kedua bacaan ini lalu memberi pesan kegembiraan dan sukacita yang paling mendalam yang harus disadari, dihayati, dan disyukuri. Kita bersyukur, bergembira, dan bersukacita dalam arti yang mendalam karena kita dibebaskan dari dosa, kita disertai oleh Allah sendiri. Ini adalah alasan kegembiraan dan sukacita yang jauh lebih hakiki. Kita dibawa pulang oleh Allah untuk menikmati kemanusiaan yang sudah lama tercemar dan tercerai-berai oleh rupa-rupa pilihan dan tindakan hidup yang berseberangan dari Allah. Kita bersukacita karena Allah membawa kita kembali ke tanah yang dijanjikannya bagi kita, yakni hidup baru yang terbebaskan dari segala belenggu kecemaran. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.